warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Educational Finance Management ya, di mata kuliah English Education Management. Yang pertama, kita akan bahas tentang Definition of Educational Finance Management. Oke, kita bahas di sini tentang pengertiannya. Oke, ya. Dan di sini dijelaskan bahwa kalau kita merujuk pada teori modal manusia, ya, bahwa human resources are the most important asset, ya, bahwa sumber daya manusia itu merupakan aset terpenting atau paling penting, ya, dalam melaksanakan pembangunan di setiap negara. Ini guided by Theodore W. Schultz di tahun 1961, yang setelahnya itu memenangkan hadiah Nobel, ya, untuk ilmu ekonomi, ya, sekaligus juga ekonom dan juga pendidik, ya. Dia mulai menyadari tentang pentingnya ekonomi manusia dalam proses produksi, ya, dan mulai mencari, ya, gimana caranya untuk mengukur besarnya, ya, modal manusia, ya. Ini jelaskan menurut, ya, Row L. Jones dan rekan-rekan, ya, di tahun 1983 halaman 33, ya. Nah, kemudian sumber daya manusia ini tidak semata-mata dianggap sebagai faktor penggerak produksi, ya, tetapi merupakan sistem produksi secara keseluruhan. Nah, investasi sumber daya manusia ini sangat penting untuk laju pembangunan suatu negara, ya, di mana di sini investasi, ya, itu dilaksanakan atau diimplementasikan dengan melakukan pendidikan baik formal maupun non formal, sehingga oleh karena itu, ya, diperlukan adanya anggaran, ya, atau pembiayaan untuk pendidikan, karena anggaran tersebut atau anggaran yang berupa pendidikan tersebut merupakan salah satu unsur penting, ya, untuk menunjang, ya, keseluruhan jalannya penyelenggaraan pendidikan, seperti itu, ya. Nah, kemudian pengelolaan keuangan pendidikan yang bersifat pendidikan ini merupakan segala atau semua kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan sumber atau penggunaan dan juga pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di sekolah, ya, ataupun lembaga, ya, pendidikan. Nah, di sini ada berbagai kegiatan manajemen keuangan, yaitu berupa penganggaran atau budgeting, kemudian akuntansi, ya, dan juga audit, ya. Ini menurut Amirin dan kawan-kawan, ya, di tahun 2011 halaman 88. Baik, di sini ada beberapa prinsip, ya, ada beberapa prinsip dalam penganggaran yang digunakan untuk proses pendidikan, ya, untuk pendidikan, ya, diantaranya ini yang pertama ceiling principle, ya, atau prinsip namanya ceiling, itu langit-langit, ya, atau plafon, ya, di mana prinsip ini atau ceiling principle ini bahwa itu, ya, bahwa anggaran yang diminta itu tidak boleh melebihi jumlah tertinggi yang ditetapkan, ya. Saya ulangi bahwa prinsip dari ceiling principle ini bahwa anggaran yang diminta itu tidak boleh melebihi jumlah tertinggi yang telah ditetapkan. Kemudian prinsip yang kedua di sini ada align item budget principle, di mana di sini prinsip ini merupakan pengeluaran ini harus didasarkan, ya, pada anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian prinsip yang ketiga di sini ada prinsip tidak langsung atau asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap uang yang diterima itu tidak boleh digunakan secara langsung untuk pengeluaran yang diperlukan, ya, seperti itu. Itu 3 prinsip daripada keuangan, ya.
Baik, di sini dari mana ya sumber keuangan pendidikan itu diperoleh ya. Nah, di sini menurut Roe L. Jones dan kawan-kawan di tahun 1983 ini menyatakan bahwa dimensi penerimaan ini meliputi berbagai sumber baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Ini dalam bentuk pajak yang berasal dari setiap tingkatan pemerintahan. Dan selebihnya ini yang lebih penting adalah bagaimana memperoleh dana yang memadai ya sesuai kebutuhan dan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap pendidikan. Ya, ini menurut ahli ya tentang sumber pembiayaan pendidikan. Nah, sumber daya keuangan ini sebagai penerimaan dimensi pendidikan dapat berasal dari yang pertama hasil pendapatan pemerintah umum. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapatan pemerintah khusus untuk pendidikan. Yang ketiga, dari iuran sekolah, dan yang keempat dari sumbangan sukarela dari masyarakat. Itu sumber keuangan ya untuk pendidikan. Nah, kemudian di sini kita akan bahas juga yang namanya apa? Budget ya. Budget atau yang namanya itu anggaran ya. Anggaran ada beberapa hal yang menjadi Sebentar, kita lihat dulu di sini anggaran tentang lembaga pendidikan ya di sini ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi karakteristik atau ciri ya dari atau sifat dari yang namanya pembiayaan pendidikan. Di sini yang pertama, education costs are always rising. Di sini biaya pendidikan biasanya selalu naik. Nah, ini karakteristik ini perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam unit cost sebagai berikut ya. Di sini ada full unit cost atau biaya unit biaya yang penuh. Nah, ini ya didasarkan pada semua fasilitas yang mendukung proses pendidikan. Kemudian yang berikutnya ada half unit cost, ya unit biaya setengah ya, biaya setengah unit maksudnya. Nah, ini biaya unit setengah ini merupakan atau hanya memperhitungkan biaya yang berhubungan dengan kebutuhan material dan alat-alat yang habis ya, walaupun jangka waktunya berbeda ya seperti itu. Kemudian yang C di sini ada biaya biaya santunan minimum. Nah, ini diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya langsung yang terkait saja ya, dengan memperhitungkan biaya lain yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar ya seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua berkaitan tentang anggaran dalam lembaga pendidikan. Yang kedua itu adalah the biggest cost is the cost of education in the implementation of human factors. Di sini biaya terbesar dalam penyelenggaraan pendidikan ini adalah biaya faktor manusia ya. Nah, ini pendidikan dapat dikatakan sebagai human investment, artinya biaya terbesar diserap oleh sumber daya manusia ya. Oke. Yang ketiga di sini ada yang namanya satuan biaya pendidikan, ini akan naik sebanding dengan jenjang sekolah. Ya, yang keempat, satuan biaya pendidikan ini dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan, ya. Kemudian biaya untuk sekolah kejuruan ini lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum. Yang kelima, ini komponen pembiayaan dalam sistem pendidikan ini hampir sama dari tahun ke tahun, ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian langkah-langkah atau tahap-tahap dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan ini meliputi yang pertama ada yang namanya School-Based Education Financial Planning. Ada yang namanya perencanaan keuangan pendidikan yang berbasis sekolah. Yang kedua, the development
plan of the school budget. Ini ada yang namanya rencana pengembangan anggaran sekolah. Yang ketiga, implementation and the allocation of school-based education funding, yaitu pelaksanaan dan alokasi dana pendidikan berbasis sekolah. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada yang namanya educational finance auditing. Ya, audit. Di sini ada yang namanya pengauditan keuangan, ya, pendidikan. Nah, proses pengauditan ini merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti, ya. Pengevaluasian, ya, bukti-bukti bukti-bukti, ya, tentang informasi yang dapat diukur pada suatu entitas ekonomi, ya, yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan juga independen, ya. Ini untuk dapat menemukan dan melaporkan kesesuaian informasi tersebut, ya, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, ini menurut Thomas H. Jones di tahun 1985 halaman 22. Ini mengatakan bahwa audit ini dapat didefinisikan sebagai penelaahan transaksi keuangan untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, legalitas, kemudian juga keterbandingannya dengan praktik yang berlaku umum, seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk bisa melaksanakan proses audit ini diperlukan informasi yang dapat diverifikasi, gitu, ya, dan sejumlah standar yang dapat digunakan sebagai pegangan penilaian informasi tersebut. Nah, kemudian untuk bisa diverifikasi, maka informasi itu harus dapat diukur, ya. Informasi yang dapat diukur ini memiliki berbagai macam bentuk, ya. Ada beberapa jenis audit. Nah, mereka ini adalah atau diantaranya adalah audit laporan keuangan, audit operasional, dan juga audit kepatuhan, ya, seperti itu. Oke, baik rekan-rekan, demikian pembahasan, ya, tentang yang namanya educational finance management. Nah, di sini ada latihan yang kiranya mungkin nanti bisa dijawab, ya. Oke, untuk sebagai penguat dari materi yang telah kita bahas. Oke, demikian. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.